Kita ke nomor 2 nih ya. Ke nomor 2. Ada dua buah benda dihubungkan oleh tali. Jadi dia seperti gambar nomor 1. Nah ini ada gambar nomor 2. Ini bidang nih kan. Bidang. Ini bendanya. Ini M1. Ini benda nomor 1 nih ya. Ini benda nomor 2 ya. Ini dihubungkan dengan katrol ya, katrol. Katrol ya supaya tidak. Jadi supaya benda ini bisa bergerak ke bawah, maka ini harus lebih besar. Jadi nanti M2 ini harus lebih besar daripada M1 supaya bisa bergerak ke sini kan. Tapi kalau M1-nya lebih besar dari M2 ya tidak akan bergerak kecuali ada daya tarik ya. Ini kan diam bisa lah bergerak kalau ada gaya 2 ini gaya 2. Ini kan gaya ya. Jadi gaya ini singkatan dari force. Force bahasa Indonesia kayak seperti tadi kan ini kecepatan akselerasi. Bisa diam. Tapi kan kalau bergaya bisa bergerak. Tapi ini pasti bergerak. Jadi belum pasti sih. Tergantung kan besarnya kalau ada gesekan. Kalau licin sekali 0 gesekannya ya pasti bergerak. Ini bisa bergerak kalau gesekannya 0 lah ya. Kalau gesekannya 0 kan pasti koefisien gesekannya 0. Jadi koefisien gesekan itu ya, jadi gaya gesekan itu tergantung dari ini koefisien gesekan dan gaya normal ya tadi gaya normal yang tadi ya. Apa itu koefisien gesekan? Itu antara benda dengan bidang. Nah, koefisien gesekan 0 itu sebenarnya sebuah khayalan, hal yang sangat sempurna gitu kan. Tidak ada yang 0 di dunia itu nggak ada. Tapi kan kalau kita ada 0 berapa? Nah, ya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang ini di dunia, nggak ada yang itu. Ada lah. Ya, ini kan koefisien gesekannya kisarannya 0, berapa paling besar-besarnya itu kan sama. Koefisien gesekan paling besar. Jadi ini kan hati-hati koefisien gesekan kalau kata matematika itu kan gitu. Ini bahasa matematika ya. Lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 0. Artinya kan di matematika himpunan penyelesaiannya itu berapa ya? Dia mah nggak bisa digambar, nggak bisa ditulis ini. Harusnya menggunakan ini garis. Nah itu antara ini dari sini ke sini kan banyak banget bilangannya kan. Kata matematika itu bisa 0,1, bisa 0,0. Ini kan sebenarnya ada gini kan? Juga yang disebut dengan bilangan real. Bilangan real itu lebih luas daripada bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan luas, bilangan imajiner gitu ya, bilangan kayak gitu. Nah ini jadi antara 0 dan 1 nggak ada min gesekan nggak ada. Kita kesini ya. Nah ini kita kesini lagi. Ini ada tali, ini ada katrol, bisa bergerak. Tujuannya akan mengurangi gesekan. Karena dia juga kan ikut bergerak. Diketahui, ini diketahui M2-nya sama dengan 2M1. 2 lipat. Jadi ini T, ya ini. Jadi M2 mah 2 kali ya. Terus sama dengan 10 kg. 10 kg. Artinya apa? Itu M2 hasilnya harganya berapa? Ya 10. Kalau M1 berapa?
dua. Ini kan dua dengan si M1 kan hubungannya kali. Kalau pindah jadinya bagi kan. Jadi M1 itu sebesar 5. Jadi M1 kali 5 kilogram. Kalau menurut 10 kilogram ini kadang-kadang kita itu udah seperti ini maksudnya. Yang misalkan N2 misalkan sama dengan 4-nya M1 kan 10 kilogram. Ya N2 mah tetap kan 10 kilogram. Tapi kalau M1 berapa? 2,5 kan? 2,5 kilogramnya. Ini gitu kan? Itu kan gitu ya. Nah sekarang, dan ini nanti ada bahasanya mungkin ya. Nah, di kelas 2 udah masuk ilmu sini belum fisikanya? Udah. Nah, ya. Nanti kelas 1 belum. Nah nanti kelas 1 ini nanti minimal nanti masuk rumus ini ke dinamika. Kelas 1 masih fisikanya kinematika. Nanti fisika itu kan dibagi-bagi. Ada optik, ada kinematika, ada dinamika, ada paling tingginya fisika nuklir namanya. Ada lagi fisika relativitas. Oh ini nah, sudah begitu asumsikan tali dan kapal tidak bermasa. Nggak ada masanya nih ya. Kalau ada nanti lebih parah lagi tuh. Dan licin, ini licin. Berarti kalau licin daya gesekannya 0. Karena berarti ini pasti 0. Karena ini kan dari rumus ini. Berarti kalau 0 ya pasti 0 kan? Jadi pengertian licin itu berarti ini pasti gaya geseknya 0. Kalau kasar ya lebih besar dari 0 gaya gesekannya. Licin, ada kata-kata licin. Jika tidak ada gesekan antara dua benda dengan permukaan kan, jadi ininya antara benda dengan permukaan ini ya. Jadi kita menggambarkan dua bendanya dengan bidangnya ya. Ini definisinya gitu antara benda dan bidang. Terus ini sudut kemiringannya 30 derajat. Sudut kemiringannya 30 derajat. Gaya harus terus di sini yang ditanyakan adalah gaya horizontal, yang harus diberikan pada benda M1. Ini horizontal ini kan ini dia horizontal. Gaya horizontal yang harus diberikan kepada benda M1 agar sistem benda tidak bergerak. Nah, ini. Ya. Ini kalau tidak ada gaya, benda ini pasti bergerak ke sana. Kenapa? Karena licin. Berarti kan yang bisa. Gimana nih supaya diam dan tidak ada gaya gesekan? Kalau ada gaya gesekan bisa aja diam dia ya. Kalau gesekan besar gitu ya. Ini mah licin ya pasti. Kalau licin pasti bergerak lah karena ini kebetulan besar. Ya. Nah ini gaya satu. Berapa harganya? Gaya horizontal sesuai dengan 10 X. Mana
kita lihat ya, tinjau lah, tinjau benda kedua, benda kedua tinjau ini nah ini udah mulai nih. Ini nanti urekan ada gaya normal ya, tadi kan gaya normal itu beda nih. Terus ada benda ini ya, tadi itu ke bumi, nanti supaya pasangannya dengan garis-garis ini. Tadi kan, nah ini tadi udah ya. Ini berarti W kuas pasti. Bapak tadi menerangkan tadi ketika dia ada. Diproyeksikan ini teh harganya W kuas katanya kan 30. Ini adalah W sin. Ya, tadi udah diterangkan oleh Bapak. Jadi ini benda ini akan bergerak ke sini, bergerak ke sana. Oleh siapa? Oleh si ini, oleh si itu, oleh X ini. Kan karena ada sistem di sini, ada yang menahan. Kan? Ditahan. Di sini kan tali akan tegang ya, tegangan tali. Nah, tegangan tali ya. Jadi di sini. Nah, ini ada di hukum Newton, namanya hukum Newton 2. Sigma jumlah gaya sama dengan M kali A, ya. Jumlah gaya sama M kali A. Nah, ini gayanya di sini adalah ada dua gaya kan, ada gaya ke sini, ada gaya ke sini kan. Jadi ini kan jumlah resultan. Jadi ini mau bergerak ke sini kan, ke sini, tapi kan ditahan oleh si T, oleh sana. Jadi W sin theta saling berlawanan dengan T sama dengan F kali A. Ini asli rumus daripada hukum Newton 2 ya. Tapi kan ini ada sebenarnya ini bukan rumus hukum Newton 2 yang aslinya ini kan, tapi gaya itu macam-macam. Ada gaya yang menyebabkan benda bergerak, ada gaya yang menyebabkan benda menghambat bergerak. Jadi ini jumlah gayanya banyak, jumlah sigma resultan. Tapi kalau gaya yang menghambatnya yang dikenal dengan gaya gesek ya 0, maka ya dikenalnya rumus ini. Maka di sini ada yang menghambatnya, dia mau ke sini tapi ditahan oleh si T kan, terus ditahan itu kan min. Kalau dijumlah terus ini mana? Ini logikanya ya. Ini ada benda, gaya 1, gaya 2. Jumlah gayanya berapa? Nanti hukum Newton 2 pasti ini M kali A. Jadi jumlah gayanya yaitu F1 dikurangi F2. Kenapa min? Ya karena kan saling berlawanan. Saling berlawanan. Biasanya yang ini berupa gaya gesek yang melawan benda itu bergerak. Kalau jadi gaya geseknya arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang menyebabkan benda bergerak. Misalkan benda itu ditarik oleh gaya tarik ke sana, maka gaya geseknya akan ke sana kan. Benda ini akan ditarik ke kiri, ya maka nanti gaya gesekannya ke kanan.
gaya gesekan selalu melawan si ini kan. Tergantung arahnya ke sini, ya gesek ke sana. Gitu ya. Ini mah sama dengan gitu kan tarik tambah berlawanan ini kan nanti gitu ya. Nah kalau benda begini F1 nya ke sana, F2 nya ke sana, dianggap gesekannya 0 licin ya nanti kan F1 tambah F2 F kali K ya. Karena searah kan nanti kan karena dia gaya itu kan besar vektor tergantung arah ya. Arahnya berlawanan ya saling mengurangi. Tapi kalau ada gaya gesek nanti min F ges gitu ya gesek. Nah ini mah nanti min karena dia kan ya mau kan handap ya mau kan luhur tuh nah mau kalau pesawat kan ditahan besi ya sorangan mau aja. Nah kalau dia dalam kesendirian tidak ada udah gitu doang. Oh ini nggak ada, ini nggak ada semua yang itu. Tapi kan dia ada dua benda yang ini, jadi ini ada T, gitu ya. Ini nanti dimakan ini, akan dimakan. Nah ini. Udah sampai sini udah ngerti nih? Nah, ya. Nah, kita hapus ini. Kita lihat tinjau benda dua. Benda satu. Ini tinjau, dilihat tinjau benda satu. Ini gitu kan? Benda ini cenderungnya ke sana. Yang benda satu cenderungnya ke sana kan? Oleh siapa? Oleh si T kan? Oleh si T. Jadi ini T itu merambat jadi T itu. Jadi ini bergerak cenderungnya nanti benda ini akan tertarik ke sana. Oleh siapa? Oleh si T. T-nya dari mana? Dari sini kan? Ini dari mana? Dari sini kan? Jadi nanti ini T. Tapi kan dia tahan oleh F kan supaya diam kan? Supaya diam. F. Berapa F-nya kan? Ya ini kan hukum Newton satu itu tetap berlaku begini. Kalau ujungnya M kali A. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Kan di sini menghendakinya adalah sistem benda tidak bergerak. Jadi sistemnya itu tidak bergerak. Atau bahasa dia. Kalau dia apa? A-nya berapa kalau benda itu diam? A-nya berapa? 0. Kalau benda dia itu A-nya 0, percepatannya 0. Diam. Ya. Maka ini jadinya ini kan ini asli rumus hukum Newton 2 aslinya kan ini karena kejadiannya dulu jadi begini kan. Maka sih udah bapak terangkan ini. Berhubung ininya dia, makanya ini 0 kan A-nya 0. Ini M. Berapapun M-nya, dia nanti 0 kan? Di sini kan M2, di sini kan M2. M2 kan ini tinjau M2. M2-nya itu harganya sebesar 10 kali 0 kan 0. W, nah itu W, ini hukum Newton 3 aksi reaksi. W itu sama dengan E kali G. Nah, ini. Jadi beda antara massa benda dengan berat benda. Ya. Kalau berat benda mah dipengaruhi oleh gravitasi. Kamu nimbang benda, misalkan nimbang apa peyem. Tahu peyem? Bukan peyem bukan. Peyem, kape.
yang terbuat dari singkong difermentasi jadinya peyem. Jadi ada singkong. Limbah peyem beratnya itu misalkan berat peyem. Ini singkatan peyem ya. Berat peyem itu 20 gram di Indonesia. Tapi kalau limbah peyem tadi ditimbangnya di Uni Soviet tidak akan ditemukan. Oh, udah jangan peyem. Karena peyem ada air ada cairnya ya. Oh, itu ada penguapan. Misalkan batu kan nggak ada istilah penguapan. 20 gram batu ini timbang di Indonesia. Tapi kalau batu ini ditimbang di Uni Soviet akan kurang, tidak akan 20. Sebenarnya ini bukan ini menunjukkan ke angka 20. Nanti kamu nimbangnya di Uni Soviet akan kurang, bisa aja 18, menunjukkan ke angka 18. Kenapa? Karena gravitasi di Uni Sovietnya lebih besar, lebih kuat. Ini G itu 9,8 atau 10 ini gravitasi rata-rata sebenarnya. Tapi kan tiap lokasi kan gravitasinya beda-beda sebenarnya. Ya. Kenapa di Indonesia gravitasinya lebih besar dari 9,8? Karena kan Indonesia kan dekat itu. Di sini kan ada dekat kutubnya. Kalau Indonesia di sini kan, jadi jari-jarinya besar, ini kan jari-jarinya kecil. Jadi kalau semakin kecil menuju ke pusat bumi, gravitasinya akan semakin besar dari rata-rata. Ya. Jadi nanti kemungkinannya kamu berbawa batu di Indonesia sebesar yang menunjukkan yang ada perlu misalkan. Kamu ke Indonesia ya, awas nanti lagi perang nih. Sekarang mau bantu siapa kan? Bantu Iran, walaupun dia lagi perang dengan Ukraina. Nah ini coba aja kamu ke Indonesia nya. Tapi dingin sekali. Nimbang segini, tapi di Indonesia jadinya lebih berat. Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi di Indonesia kan di atas rata-ratanya, di atas rata-rata. Kalau di Indonesia sebenarnya gravitasinya di bawah rata-rata, karena kan khatulistiwa lebih besar. Ini, kalau nggak percaya ke Indonesia, boleh gitu ya. Gitu. Jadi beda sebenarnya berat benda dengan massa benda. Tapi di massa karena tahu berat ada pandangan beda. Nah kita ya itu kita soal lagi. Jadi di sini ini nol kan ini jadi nanti dia M kali G kan. Ini kan benda dua kan. Benda dua. Maka ini M kali G. Sin, theta, min, t. Tapi kan ini kan berdua. Kalau ini t, justru ini kan yang tadi. Ini adalah satu. Tapi kan diam, aja nol. Kan sistem. Kalau sistem itu ya menyambung kan sistem. Menyambung. Maka ini nol juga kan kalau pembesarnya 5. Jadi ini T min X. Jadi akhirnya ini ya M-nya berapa ya tergantung ini. Ininya dari mana? Dari situ kan. Nah ini. Nah nanti secara matematika nanti kan secara matematika jadi bagaimana? Secara matematika akhirnya secara matematika ada sama dengan M iya enggak? Jadi T-nya itu sama dengan M2G sin katakan 8 dikurangi 8 berapa? 0 kan? Nah ini tidak tahu X berarti X nya berapa? 8 jadi MG sin theta min T sama 0 berarti nanti akan sama kan? Kenapa ini nol? Karena ini dengan ini sama. Jadi akhirnya ini dengan itu sama. Karena apa? Karena nol kan. Jadi nanti ini karena nol ya berarti ini dengan ini sama.
Jadi ini berapa? Ini. Nah, ya. Jadi F-nya itu berapa? Ya itu. Ya. Sebab ini dari sini maka ini pun dari sini. Jadi nantinya kayak gitu ya. M desi eta gitu ya. Nah ini jawabannya. Nanti bilangannya berapa? Ya nanti matematika ini. Jadi M1 nya itu sebesar itu M2. M2 nya berapa? 10 ya. 10. B-nya biasanya kalau G-nya nggak diberitahu, G-nya itu adalah 10. Jadi G itu nilai aslinya 9,8 nih. Banyak nih 9,88 gitu ya. Kalau hasil percobaan nanti di belakang jadi 10. Di 10 G-nya 10. Sin theta. Sin ininya katanya 30 ya. 30 gitu kan, 10 kali 10 100, sin 30 nah setengah kali ini 50 kan, nah jadi nanti gaya ini adalah 50 Newton. Nanti Bapak nerangkan gini kan, matematika, fisika itu bukan hafalan, bisa jadi soalnya berbeda kan, pokoknya kamu paham. Kalau sudah paham soalnya di bawah-bawah nanti bisa ada. Tapi kalau kamu mau hafal ya bedanya matematika fisika nggak bisa dihafal. Matematika nggak bisa dihafal. Kalau bahasa Inggris bisa lah. Sejarah bisa, biologi bisa. Kalau ini kemana? Soalnya bisa di bawah-bawah. Benarnya ada 2 di sini. Benarnya ada gaya gesekan. Nah nanti kalau ada gaya gesekan nanti tinggal ditambah M2. Nanti ini karena kan dia arahnya berlawanan. Ini kebetulan licin katanya kan, jadi ini nggak ada. Jadi nilai plus itu nanti berpengaruh karena dia merupakan besaran vektor. Kalau bukan besaran vektor ya tidak ada pengaruhnya. Misalkan jarak ini besaran vektor. Sekarang kalau perpindahan ini ada sama. Ini besaran vektor. Jadi kalau vektor mah arah di tengah mempengaruhi nilai. Kalau sekarang mah enggak. Jarak mah beda. Tapi jarak meter satuannya, perpindahan meter juga. Hampir sama simbolnya, jarak simbolnya S, perpindahan simbolnya S. Tapi kalau perpindahan seperti dia vektor. Ini dari sini ke sini, ya. Nah gini misalkan dari sini ke sini 8 meter, ini 2 meter, ini 8 meter. Kan misalkan berapa jaraknya dari kota A ke kota B? Beda jawabannya. Berapa perbedaannya? Beda jawabannya. Jaraknya berapa? Ya jaraknya ini kan 8 tambah 2 tambah 6. 8 tambah 2 tambah 6. Ini hasilnya 16 meter. Adinda, beda. 16 meter. Tapi kalau perpindahan ya enggak. Ini kan dari sini ke sini. Gitu ya. Ya ini dia pindahnya hanya dari sini ke sini aja, jadi selisihnya. Jadi 2 meter. Perpindahannya 2 meter. 2 meter ya. Kan karena sini kan selisihnya ini 6. Jadi dia deh gitu. Sebenarnya bukan belas ini. Nanti dia di sini nanti berpindah. Dia nanti berpindahnya berapa? Ya ini dari sini ke sini. Ini berapa dari sini ke sini? Jadi berpindah mah memperhitungkan kejadian awal dan akhir. Berpindah. Pindah ke mana? Ya di gimana ya? Nah itu. Bisa ya tinggal
dari kita bahas ini yang dua dia nak dua ini dua jadi sekarang ini kita jangan dua anak dua ini anak dua empat jadi ini nilainya maksudnya kan pindahnya akan 8 meter berapa sih akan 8 ya nanti matematika ini kan nah itu adalah sama dengan 2 kali 2 matematika akhirnya berapa? 2 akan 2 berapa? 2 akan 2 2,8 meter jadi berapa perpindahannya? Ya ini 2,8 meter jaraknya 16 jadi nanti beta antara nanti ada soal nih ditanyakan perpindahan nomor ini. Nah itu sudah ngerti nih ya, ini. Nah nanti kamu harus ini M2 berarti nanti kamu masukkan ininya M2 tapi kalau M1 ya nanti M1 ini M1 tergantung ini gaya di M1 kan tapi ini apa bulat nah dia dah nomor 2 gimana sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada.